Dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan di media cetak saat itu, Raden Dewi Sartika menulis, "Alangkah sedihnya mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Karena orang yang demikian ibarat hidup di dalam kegelapan atau umpama orang buta yang berjalan di tengah hari. Maka, jika jadi perempuan harus bisa segala-gala. Gagasan itulah yang kemudian melahirkan sekolah keutamaan istri dengan mengusung konsep cager, bager, bener, pinter, dan wanter. Dewi Sartika tak sekedar mencetus pendidikan kaum perempuan, tetapi seorang aktivis berintegritas yang mewakafkan kehidupannya untuk pendidikan. Tak heran bila menjelang wafatnya di pengungsian, Desa Cineam, hanya satu yang selalu dipikirkannya, yaitu bagaimana kelangsungan sekolahnya yang mengakibatkan penyakit gulanya kronis. Perempuan dicampakkan ke kiri dan ke kanan. Kaum perempuan kehilangan posisi seimbang. Kita merindukan sosok penyeimbang. Dan di episode kali ini, kita akan mencoba memanggil ingatan kita bahwa sosok berkarakter seperti itu pernah ada. Dialah sosok Dewi Sartika. Dewi Sartika melewati waktu dengan kehebohan demi kehebohan. Pernah mengalami insiden patah tulang saat bermain yang menyebabkan ia menjadi kidal. Menolak pinangan dua laki-laki bangsawan sebelum memilih seorang duda dari kalangan lebih rendah sebagai sikap menolak perjodohan dan poligami. Pada usia 10 tahun menghebohkan karena telah berhasil menyulap anak-anak para pembantu di kepatihan bisa membaca dan menulis, dan mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda. Barangkali Pak Anang bisa berbagi kisah lah tentang kiprah dan perjuangan Raden Dewi Sartika, pendidik bangsa dari Tanah Pasundan, kiprah dan perjuangan untuk bangsa dan khususnya untuk kaum perempuan. Ketika kita akan menilai kiprah seseorang, itu kan harus tahu kondisi kita, kondisi yang sedang berlangsung, kemudian kondisi akhir sebagai hasil. Kaitannya dengan Raden Dewi Sartika ada suasana ketika Dewi Sartika bisa sekolah ke sekolah Eropa kelas 1 yang diperuntukkan buat kalangan-kalangan Eropa sama bangsawan besar di masanya waktu itu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan khususnya terlebih lagi bagi perempuan bisa dikatakan nol, ya kan? Nah, baru ada kesempatan pendidikan untuk kaum bumi putra, dan itu terutama juga untuk kaum laki-laki setelah di pemerintahan Departemen Belanda di sini tuh, pemerintahan Belanda waktu itu, pemerintahan kolonial, muncul politik etis. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau ada seorang perempuan bangsawan sekalipun untuk memperoleh pendidikan, kesempatan masuk ke sekolah itu sangat kecil. Nah, ketika itu Dewi Sartika termasuk dalam konteks ini. Dewi Sartika termasuk anak perempuan yang beruntung. Artinya dia sebagai anak perempuan bisa bersekolah di sekolah yang bagus. Disadari atau tidak, kesempatan itulah yang menjadi fondasi gerakan-gerakan Sartika dari kedepannya. Maka tidak mengherankan ketika pada usia 9 tahun, ketika anak-anak bangsawan pada saat itu, anak-anak perempuan terutama saat itu masih buta huruf, Dewi Sartika sudah berhasil, sudah muncul gagasan, bukan cuma gagasan, sudah mempraktekkan sebuah terobosan
mengajar anak-anak kaum pekerja kasar di lingkungan kabupaten di lingkungan di Cicalengka, gitu kan, itu di rumah tuanya. Padahal pada saat itu usianya baru 9 tahun dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ia berhasil meluluhkan Bupati Bandung, Raden Adipati Arya Martanegara, yang tak lain adalah musuh besar keluarganya, sebagai buntut politik Divide et Impera. Residen J.D. Harders membantu meluluskan membangun sekolah istri. Menyampaikan gagasan untuk mendirikan sekolah istri itu Mas Farid bisa bayangkan kalau ini kedudukan bupati itu kan yang dengan di kursi itunya. Nah, Raden Dewi itu di bawah sambil kalau dalam bahasa Sunda bersimpu ya, bersimpu itu sampai 4 kali untuk meyakinkan sebelum bupati memberi kesempatan atau mempersilahkan lahan di belakang kabupaten untuk dijadikan sebagai cikal bakal sekolah istri. Itu perjuangannya. Tentu bukan perjuangan sederhana. Dewi Sartika melihat tidak menolak, tidak secara revolusioner menolak, ayo perempuan belajarlah gitu kan, tolak misalnya perkawinannya, tidak. Tapi justru Dewi Sartika di sekolahnya itu membekali dengan apa? Misalnya contoh belajar menjahit. Apa yang menjadi target kenapa di sekolah itu diajarkan menjahit? Dewi Sartika memandang ketika seorang istri punya kemampuan menjahit, ada 2 hal penting yang bisa diraih. Pertama, dia akan menjadi ketika pakaian suami dan anak-anaknya sobek, padahal tidak perlu menyuruh orang. Ya, bisa sendiri. Pembedaraan. Yang kedua adalah yang terpenting adalah ketika seorang perempuan punya kemampuan selain mengabdi sebagai istri, maka ketika berpisah dengan suaminya, apakah oleh maut atau misalnya diceraikan, dia tidak akan menjadi kolet. Toh dia punya kemampuan. Jadi maka muncul pelajaran-pelajaran menyulam, menjahit, memasak, menata meja, bagaimana membuat kue, membatik. Hal-hal yang pelajaran-pelajaran yang ketika diaplikasikan menjadi modal besar bagi perempuan untuk menuju kemandirian. Ketika sekolah istri yang didirikannya menuai kecurigaan pemerintah kolonial Belanda, Dewi Sartika berhasil meyakinkan Inspektur Pengajaran Hindia Belanda, C. de Hammer, berbalik haluan mendukung kiprah putri pemberontak itu. Hambatan terbesar justru datang dari keluarga yang menganggap tabu seorang anak perempuan mengenyam pendidikan. Persinggungan dengan sahabat suaminya, Sosro Kartono dan Kardinah yang tak lain adalah kakak dan adik Raden Ajeng Kartini, membuktikan bagaimana gagasan untuk membuka keran pendidikan bagi perempuan yang selama ini dianggap tabu itu tidak hanya lokal Pasundan, melainkan mendapat apresiasi secara nasional.